Om Swastiastu. Sebelum memulai presentasi, saya persilakan pembaca doa untuk melangsungkan kegiatan doa. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Puja Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambaham Kaaraksami Sidi Bahwantu Mesada Guru Sostram. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Saksat Para Brahma, Tasmai Sri Gurawe Nama, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Nagung Istri Laksmi Prabayanti sebagai moderator, absen 1. Yang kedua ada Igede Satya Buwana sebagai pemakalah, absen 2. Yang ketiga ada Igede Yoga Pramana sebagai pemakalah, absen 3. Yang keempat ada Igusti Lanang Krisna Bayu Saputra, nomor absen 4. Dan yang terakhir ada Iketut Wahyu Nanda Kusuma, absen 5 sebagai pembaca doa. Setelah perkenalan tadi, di sini kelompok kami akan membahas tentang sumber-sumber hukum Hindu. Lebih lanjutnya akan dibahas oleh pemakalah pertama, yaitu Lanang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sumber-sumber hukum Hindu. Sumber-sumber hukum Hindu dalam Susastra Weda. Sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Smriti. Weda Sruti adalah kitab suci Hindu yang berasal dari Wahyu Sang Hyang Widiwasa yang didengar oleh para maharsi. Weda Smriti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan yang bersumber dari Wahyu Sang Hyang Widiwasa. 3 penulis yang terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharma Sutra. Yang pertama, Gautama. Karya hukumnya lebih menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. Yang kedua, Apastambara. Karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang materi yang belum dibahas dalam kitabnya Gautama, seperti mengenai hukum perzinahan, hukum karena membunuh diri, penyalahgunaan hak milik, hukum karena sengketa buruh dan majikan. Yang ketiga, Baudayana. Karya hukumnya lebih menekankan pada hukum mengenai bela diri, penghukuman atas golongan rendah yang membunuh Brahmana, dan penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain. Menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu, keberadaan Vyavaharapada dibedakan jenisnya menjadi 18, yaitu yang pertama Rinadana, yang kedua Niksepa, yang ketiga Aswamiwikriya, yang keempat Sambuya Samutana, yang kelima Datasyana Pakarma, yang keenam Wetanadana, yang ketujuh Samwidya Tikarma, yang kedelapan Kraya Widya Tikarma, yang kesembilan Suami Pala Wiwada, yang ke-10 Sima Wiwada, yang ke-11 Waparusya, yang ke-12 Danda Parusya, 13 Teya, 14 Sahana, 15 Tripundharma, yang ke-16 Tridharma, 17 Wibaga, dan ke-18 Dyutasamaya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Yoga.
Baik, terima kasih atas waktunya. Kitab Hukum Manawa Dharma Sastra menjelaskan sebagai berikut. Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka 6. Idanim Dharma Pramanayaha Vedo Kilo Dharma Mulam Semerti Katat Widam Acarasya Iwa Sadunam Atmanasyupir Ewaca. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauan penulisannya mengenai pertumbuhan serta kejadiannya. Menurut bukti-bukti sejarah, dokumen tertua yang memuat pokok-pokok hukum Hindu untuk pertama kalinya kita jumpai di dalam Weda yang dikenal dengan nama Shruti. Sumber hukum Hindu menurut sosiologi. Sumber hukum Hindu ini tidak dapat terdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat. Oleh sebab itu, sumber hukum ini tidak bersifat murni berdasarkan ilmu sosial semata, melainkan memerlukan ilmu bantu lainnya. Tanpa mengabaikan faktor sejarah pertumbuhan masyarakat itu sendiri, berkembangnya masyarakat sampai pada bentuk-bentuknya yang tertentu ini menyebabkan kita tidak dapat mengabaikan faktor sosiologis masyarakat itu. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal menurut Profesor Mr. J. L. Van Aveldam adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya dapat menimbulkan hukum positif. Dengan demikian dapat kita lihat susunan sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut, yaitu 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan dan adat, 3. Traktat, 4. Jurisprudensi, dan 5. Pendapatan ahli hukum yang terkenal. Sistem dan asas yang digunakan untuk masalah sumber hukum terdapat pula dalam kitab Weda, terutama dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Baik, saya akan melanjutkan sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Sumber hukum dari arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan suatu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama. Untuk mencapai tingkat kebahagiaan itu, filsafat Hindu menegakkan sistem dan metode pelaksanaan sebagai berikut. A. Harus berdasarkan pada dharma. B. Harus diusahakan melalui keilmuan jenana. C. Hukum didasarkan pada kepercayaan pada nana. D. Harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengadilan pikiran, ucapan, dan perilaku. D. Harus ditebus dengan usaha prayasita pengisian.
Dalam loka kitab Manawa Dharma Sastra ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum umat Dharma Hindu berturut-turut sesuai urutan adalah sebagai berikut. 1. Sriti, 2. Semerti, 3. Sifat, tingkah laku orang beribadah, 4. Cara adat istiadat atau kebiasaan setempat, 5. Admonasisi, apa yang memberi kepuasan pada diri sendiri. Menurut Dr. PN SRBC, Sangha menyatakan bahwa sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi adalah 1. Sriti, 2. Semerti, 3. Sila, 4. Sadacara, 5. Atmansiti, 6. Nibada. Beberapa penulis kitab Dharma Sastra antara lain 1. Manu, 2. Apsaba, 3. Budayana, 4. Wasita, 5. Sankalita, 6. Janyawalkya, 7. Prasastra. Secara tradisional, Dharma Sastra telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut zamannya masing-masing, yaitu 1. Zaman Satya Yuga yang ditulis oleh Manu. 2. Zaman Treta Yuga yang ditulis oleh Janawalkya. 3. Zaman Dwapara Yuga yang ditulis oleh Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pengucapan yang salah, kami minta maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.